Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik? Jumpa lagi dengan Kak Dani. Kali ini kita akan berlatih tentang sejarah kepramukaan. Nah, mudah-mudahan adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita berdoa bersama-sama, semoga wabah COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi, sehingga kita semuanya bisa tetap berlatih kembali, berlatih pramuka. Baik, kita langsung saja. Nah, kepramukaan tidak lepas dari seorang tokoh yang bernama Lord Robert Baden-Powell. Beliau dilahirkan di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell, tetapi para pandu biasanya memanggilnya Baden-Powell. Nama kecil Baden-Powell adalah Stevie atau Stephenson, tapi paling sering dipanggil dengan nama Stevie. Dan baru dipanggil dengan nama Robert atau Sir Robert setelah mendapat gelar ksatria dari kerajaan Inggris. Lalu tahun 1908, Baden-Powell menulis buku yang sangat spektakuler berjudul Scouting for Boys. Dari buku ini berdampak positif terhadap perkembangan kepanduan. Bahkan buku ini menyebar di seluruh daratan Eropa. Di tahun 1910, Baden-Powell meletakkan jabatan di Dinas Ketentaraan dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal dan berkonsentrasi penuh untuk mengembangkan kepanduan ke penjuru dunia. Tanggal 6 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat menjadi Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia di akhir acara Jambore Dunia yang pertama di Olympia, London, Inggris. Nah, jadi Baden-Powell ini adalah seorang tokoh yang memprakarsai pendidikan kepanduan seluruh dunia, sehingga dikenal sebagai Bapak Pandu sedunia. Nah, selanjutnya, jadi setelah Baden-Powell menyebarkan kepanduan ke daratan Eropa, lalu kemudian kerajaan Belanda datang ke Indonesia ya untuk menjajah ya, sehingga masuklah kepanduan ke Indonesia. Nah, di sini ada dua tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia. Yang pertama, Kiai Haji Agus Salim. Beliau dilahirkan di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884. Lahir dengan nama Mashudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Meninggal di Jakarta 4 November 1954 pada umur 70 tahun. Atas jasa beliau, pemerintah menetapkan Kiai Haji Agus Salim sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961. Melalui keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961 di awal kebangkitan Indonesia, pemerintah Hindia Belanda melarang menggunakan istilah Pathfinder sebagai organisasi kepanduan di Indonesia. Nah, adanya larangan untuk menggunakan istilah Pathfinder tersebut, maka dengan cerdik Kiai Haji Agus Salim menciptakan istilah Pandu atau artinya penolong, di mana organisasi tersebut dikemukakan pertama kali dalam Kongres SIAP tahun 1908 di Kota Banjarnegara, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, sehingga Kiai Haji Agus Salim dikenal sebagai Bapak Pandu Indonesia. Nah, lalu yang kedua, beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dilahirkan di Ngampilan, Ngasem, Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912. Putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Kustila.
Selain seorang Raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau juga Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai 1978. Saat ini lebih dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Selama memimpin Kuartir Nasional Gerakan Pramuka berkembang dengan pesat. Ide-ide brilian tidak semata beliau didedikasikan untuk Gerakan Pramuka, tetapi juga untuk pengembangan gerakan kepanduan di dunia. Saat Konferensi Kepanduan Sedunia ke-23 di Tokyo tahun 1971, beliau menyampaikan idenya dalam pidato yang berjudul Scout Action for Community Development. Gagasan mengenai paradigma pembinaan dan pengembangan kepanduan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat bagi negara berkembang mendapat sambutan hangat dari seluruh peserta. Nah, selanjutnya jadi pendidikan kepanduan itu telah ada sejak zaman pemerintah kolonial Belanda ya, jadi dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Nah, lalu kemudian banyaknya organisasi kepanduan mendorong untuk disatukan melalui satu wadah gerakan pramuka atau singkatan dari Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana. Nah, maka dibentuklah Gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961. Jadi dilebur menjadi satu nama yaitu Gerakan Pramuka. Lalu diperingatilah Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Nah, Gerakan Pramuka itu berdasarkan sejarah perjuangan bangsa. Jadi ada rintisan perjuangan tanggal 20 Mei 1998 itu dibentuk Budi Utomo sebagai organisasi persatuan yang pertama di Indonesia. Kemudian menggalang persatuan pada peristiwa 28 Oktober tahun 1928 pada Sumpah Pemuda. Kemudian mendobrak dan menegaskan kedaulatan itu pada tanggal 17 Agustus atau pada masa proklamasi kemerdekaan. Kemudian mengisi kemerdekaan, setelah merdeka sampai dibentuknya Gerakan Pramuka dan seterusnya ya, bahkan sampai sekarang kita mengisi kemerdekaan. Nah, sejarah-sejarah perjuangan inilah sehingga istilah-istilah dalam kepramukaan ada siaga sebagai rintisan ya, kemudian ada penggalang, ada penegak ya, mendobrak menegakkan ya, menegaskan menegakkan. Kemudian ada pandega ya, mengisi kemerdekaan. Nah, selanjutnya kita harus mengenal nih, tadi kan yang pertama ada Sri Sultan Hamengkubuwono. Ini ya, Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Ketua Kuartir Nasional yang pertama. Ya. Beliau menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional tahun 1961 sampai 1974. Lalu kemudian digantikan oleh Letnan Jenderal Muhammad Sarbini pada tahun 1974 sampai 1978. Kemudian yang ketiga, Letnan Jenderal Masudi. Beliau menjabat dari 1978 sampai 1993. Lalu kemudian dilanjutkan Ketua Kuarnas yang keempat, beliau adalah Letnan Jenderal Himawan Sutanto tahun 1993 sampai 1998. Lalu yang kelima adalah Letnan Jenderal Rifai Harahap, jadi tahun 1998 sampai 2003. Lalu ada Profesor Dr. Azrul Azwar MPH. Beliau menjabat dari 2003 sampai 2013. Lalu selanjutnya ada Kak Adiaksa Daud ya, beliau menjabat
dari tahun 2013 sampai 2018. Lalu yang terakhir yang menjabat sampai sekarang masih oleh Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Haji Budi Waseso atau dikenal sebagai Buas ya. Jadi nama panggilannya Kak Buas. Beliau dari tahun 2018 sampai 2023 ya sebagai Ketua Kuartir Nasional. Jadi ini ya, baru ada 8 ketua kuartir nasional sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada pramuka utama. Nah, pramuka utama ini dijabat oleh seorang presiden. Jadi siapapun presiden, dia harus menjadi seorang pramuka utama. Ya. Yang pertama tentunya Presiden Soekarno. Beliau dari 18 Agustus ya setelah merdeka tahun 45 itu menjabat sebagai pramuka utama atau Ketua Majelis Pembimbing Nasional ya. Yang pertama Soekarno atau Kak Soekarno atau biasanya Bung Karno itu menjabat sampai tahun 1967 ya, 1967. Kemudian pramuka utama yang kedua adalah Kak Harto ya, Bapak Presiden Soeharto, presiden yang kedua ini tahun 67 sampai 98, 1998. Lalu digantikan pramuka utama yang ketiga adalah Profesor B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, tahun 98 sampai 99 ya, sebentar ya karena mengisi asalnya wakil jadi presiden. Kemudian yang keempat adalah Kak Abdurrahman Wahid atau Kak Gus Dur kita kenalnya, dari tahun 1999 sampai 2001. Kemudian digantikan oleh Kak Megawati Soekarno Putri. Ini Kak Mega ini dari tahun 2001 sampai 2004. Nah, selanjutnya ada Kak SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menjabat dari 2004 sampai 2014. Kemudian presiden kita sebagai pramuka utama yang terakhir ya, yang sampai sekarang ini adalah Kak Jokowi atau Bapak Joko Widodo dari tahun 2014 sampai insya Allah sampai 2024. Nah, itulah sejarah kepramukaan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa berlatih di rumahnya masing-masing. Sampai jumpa lagi dengan Kak Dani. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.